Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, otak cerdas, badan sehat, sukses. Allahu Akbar. Oke, jumpa lagi kita di pembelajaran PAI di kelas 5. Pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ustazah bisa mengetahui kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Ayo, siapa yang ingat iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa ya? Rukun iman yang ketiga, Ustazah. Pintar anak-anak ustazah yang soleh dan solihah. Ustazah, iman kepada kitab Allah itu artinya apa sih? Iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat turun di Mesir untuk Bani Israel atau kaum Yahudi. Kemudian kitab Taurat ini berisi 8 larangan dan 2 perintah atau yang dikenal dengan istilah Ten Commandment. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur turun di Darussalam, diperuntukkan untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Kitab Zabur berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil turun di Yerusalem, diperuntukkan untuk Bani Israel atau kaum Yahudi. Kitab Injil berisi tentang tuntunan hidup, zuhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur pada malam 17 Ramadan saat beliau berusia 40 tahun. Peristiwa turunnya wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, disebut Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur atau bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kitab suci Al-Quran berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalat, janji Allah, sejarah, dan ilmu pengetahuan, dan berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran berlaku sepanjang masa dan tidak terbatas pada suatu kaum atau bangsa, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu hanya berlaku untuk kaum Yahudi dan hanya pada masa itu saja. Selanjutnya, kita belajar hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, di antaranya yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, menjadi pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Yang keempat, manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, memahami bahwa kitab-kitab Allah memberikan pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Yang keenam,
meyakini Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang harus dijadikan pedoman hidup umat manusia. Yang ketujuh, meyakini bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Sampai di sini penjelasan Ustazah. Bisa dipahami kan, Nak? Insya Allah paham, Ustazah. Kalau begitu, sekarang silahkan anak-anak Ustazah membuka buku PAI-nya halaman 23, kemudian dibaca ya sampai halaman 30. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Ustazah ya. Oke, itu saja untuk hari ini pertemuan kita. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Sampai jumpa.